Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dedi Sofianto Simanjuntak, SST MSI, dosen tetap Prodi Teknik Kimia Akademi Teknik Indonesia, Cutmutia. Rumpun ilmu saya adalah rumpun ilmu terapan dengan cabang ilmu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu penyertaan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang kalian saya, yaitu mata kuliah pengetahuan lingkungan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pada semester 2 dengan kode mata kuliah TK 1207 berbobot 2 SKS diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan masing-masing untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang teori dan konsep dasar lingkungan hidup, ekosistem, sumber daya alam, pencemaran, ekologi, interaksi manusia dengan lingkungan, dan upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dasar, wawasan kritis, serta keterampilan praktis mengenai isu-isu lingkungan yang relevan dalam konteks teknik kimia dan industri proses. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL Sikap, CPL Pengetahuan, dan CPL keterampilan baik keterampilan umum dan keterampilan khusus yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar lingkungan hidup, ekosistem, pencemaran, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan dalam konteks industri kimia. CPMK 2 mampu mengidentifikasi berbagai jenis pencemaran lingkungan beserta penyebab dan dampaknya, dan upaya pengendalian serta mampu menjelaskan definisi dan prinsip keberlanjutan keanekaragaman hayati pada lingkungan. CPMK 3 mampu mengevaluasi kebijakan teknologi, isu lingkungan terkait produksi pangan dan proses geologi, serta sistem pengelolaan lingkungan di industri. Untuk CPMK 4 mampu menyusun solusi sederhana terhadap permasalahan lingkungan di industri menggunakan prinsip produksi bersih dan keberlanjutan. Ada 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau disingkat dengan DIA. Untuk delivery, saya memberikan file materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada link Google Drive yang saya bagikan, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa slide PowerPoint, video, dan kuis interaktif quizzes sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi. Untuk assessment ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup assessment informatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu dan kelompok yang berupa studi kasus, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan juga UAS. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah case-based learning dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi praktis, kolaborasi kelompok, dan respon kreatif. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini berupa buku referensi karya beberapa ahli, serta artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan materi pada pertemuan 6 yakni isu lingkungan global. Oke, baik. Selamat pagi adik-adik semua. Ya, apa kabarnya? Baik ya. Sehat semua ya. Nah, semoga di pagi ini kalian semangat untuk mengikuti materi perkuliahan kita. Kita hari ini
tentang pengetahuan lingkungan ya, yang berkaitan dengan yang namanya isu lingkungan ya. Materi yang akan kita angkat adalah tentang isu lingkungan. Nah, tapi sebelum kita mulai pelajaran, ya, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Saya kasih waktu untuk berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, kita langsung saja ya masuk ke materi pembelajaran kita. Nah, skenario pembelajaran yang akan saya sampaikan pada kalian hari ini itu ada untuk pendahuluan di depan 5 menit, kemudian penjelasan materi ada 45 menit, ada sesi diskusi, kemudian ada presentasi, nanti presentasi dari diskusi ya, kemudian ada penugasan untuk individu, nanti PR ya, tugas di rumah, kemudian ada penutup yang, nah sebelumnya saya lihat banyak yang nggak hadir, jadi kita isi absen, tuliskan absennya. Nah, ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Cuman itu dulu. Kalau kita sekarang karena kita udah saling kenal, jadi dirubah sedikit. Tak datang maka sangat disayangkan, ya kan? Jadi yang hadir di sini nanti kita akan ada games, ya. Kita mulai untuk capaian pembelajaran. Ya. Tujuan dari materi kita hari ini adalah mampu menjelaskan definisi dan jenis pencemaran lingkungan. Kalian diharapkan untuk bisa mampu menjelaskan definisi dan jenis-jenis pencemaran lingkungan. Kemudian mampu mengidentifikasi dampak dan upaya pencegahan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi isu-isu tentang lingkungan. Buku yang bisa kalian gunakan yaitu ada yang pertama buku ilmu lingkungan, ya, ada pengantar ilmu lingkungan, kemudian ada Encyclopedia Environmental Science and Engineering, ini dari James dan Edward. Ya, buku ini bisa kalian peroleh online, bisa, ya, cari searching di internet itu ada, cari di perpus juga ada, ya, bisa kalian baca untuk menambah pengetahuan kalian. Nah, brainstorm, ya, pendahuluan. Ini ditujukan untuk apa? Untuk mengetahui pengetahuan dasar kalian. Paham nggak kalian isu lingkungan itu apa? Nah, ada 3 pertanyaan yang saya siapkan. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang pencemaran lingkungan? Yang kedua, apa saja jenis-jenis pencemaran lingkungan? Dan yang ketiga, sebutkan satu contoh isu lingkungan global. Oke? Saya tidak akan tunjuk di antara kalian siapa yang menjawab, tapi kita akan buat gamesnya, kita spin, ya. Yang dapat di sini nomor atau angkanya, berarti itu yang harus menjawab, ya. Jadi sudah saya siapkan, ini nama-namanya. Oke, kita mulai, ya. Nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Nomor 8, Jafra. Ya, untuk soal yang pertama. Soal yang pertama tadi apa? Apa yang Anda pahami tentang pencemaran lingkungan? Coba kamu tanya. Kondisi di mana lingkungan rusak akibat ulah manusia sendiri. Kondisi di mana lingkungan rusak akibat limbah hasil kegiatan manusia. Limbah hasil kegiatan manusia. Nah, itu pendapat Jafran, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Yang namanya pencemaran artinya daerah yang sudah tercemar, berarti ada sesuatu yang terjadi di sana. Kondisi alaminya sudah terganggu. Ya, akibat apa? Tadi bilang Jafran, akibat aktivitas manusia, ya. Dan itu memang seperti itu yang terjadi kalau pencemaran. Soal yang kedua diingat ya, apa jenis-jenis pencemaran lingkungan? Oke, kita acak lagi. Nomor 2, Desti. Ya, Desti, apa aja jenisnya? Ada pencemaran tanah, air, sama
pencemaran tanah, air, dan udara. Ya, udah lengkap ya. Ada pencemaran air, tanah, dan udara. Itu 3 komponen yang menyusun struktur bumi ya. Air, tanah, udara. Oke. Kemudian soal yang nomor 3 kita acak. Nah, karena sudah dijawab, kita ulang lagi ya. Nah, nggak mungkin dia dapat 2 hadiah ya. Oke. Nomor 9, Teguh. Pemanasan global. Iya, pemanasan global salah satunya ya. Salah satu isu lingkungan global itu tentang pemanasan global. Ya. Salah satu. Nah, nanti akan kita bahas di belakang. Pemanasan global kita ada jawab. Kebetulan itu pula materi yang saya siapkan ya tentang pemanasan global. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada permasalahan lingkungan yang sering kita hadapi. Ya. Ada pencemaran lingkungan tadi yang sudah dijawab oleh si rekan kita Jabran ya. Kemudian apa penyebab pencemaran lingkungan? Itu ada sampah dan bencana alam. Sampah itu yang paling kecil. Kemudian ini ada permasalahan masalah lingkungan global. Ada perubahan iklim. Kenapa terjadi perubahan iklim? Itu yang menyebabkan adalah kerusakan lapisan ozon. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan? Ya, Desti? Kenapa perubahan iklim menjadi masalah lingkungan global? Karena menurut saya karena iklim memang berubah-ubah, ada musim panas, musim hujan, musim dingin, musim. Ya, apa dia menjadi isu lingkungan global? Karena perubahan iklim yang terjadi seperti yang kita rasakan saat ini, panasnya bukan main ya. Ya, sangat panas sekali. Berarti ada perubahan suhu yang mencolok, peningkatan suhu permukaan bumi. Itulah yang dimaksud di sini perubahan iklimnya. Terjadinya badai, terjadinya cuaca yang ekstrim. Itu yang berkaitan dengan perubahan iklim yang diisukan secara langsung. Proses yang kedua, pencemaran secara tidak langsung, yang berarti bahwasanya limbah yang dibuang ke lingkungan, ya, dia bereaksi dulu dengan lingkungan. Ya, dia bereaksi dengan nanti di salah satu jenis pencemaran ya, pencemaran udara, ada reaksi yang saya tuliskan nanti. Artinya apa? Zat kimia yang dibuang ke lingkungan tidak langsung berdampak, tetapi dia bereaksi dulu dengan lingkungan itu sehingga menyebabkan perubahan terhadap kondisi lingkungan. Itu maksudnya semakin banyak manusia, semakin banyak limbah yang dihasilkan. Contoh, kalian di sini ada berapa orang? Ya? Di rumah masing-masing ada limbahnya. Kalau kita tambahin di sini orang yang menjadi 30-40 orang, berarti limbahnya dari rumah masing-masing dibuang kemana? Nambah nggak? Nambah ya. Itu yang terjadi. Makanya dikatakan meningkatnya angka pertumbuhan meningkatkan kuantitas limbah, jumlah limbahnya bertambah. Ya. Kemudian angka suhunya atau dimasukkannya zat tertentu ke dalam tanah, sehingga komposisi tanah berubah, ya, menjadi rusak. Oke. Nah, sumber utama pencemaran tanah itu adalah yang paling besar kebocoran limbah kimia. Kemudian biasanya di pabrik atau di kimia organik dan juga buangan sampah. Nah, kalau yang ini untuk aktivitas perkotaan itu apa? Sampahnya dari pajak. Ya, biasa kalau kalian lihat nanti ada motor apa namanya itu? Motornya, truknya itu. Apa? Bukan, iya. Nah, truk sampah itu. Truk sampah maksud saya. Itu dari mana itu? Dari pemerintah apa? Pemerintah daerah ya. Jadi pemerintah daerah ya. Nah, mereka menyediakan truk sampah. Kalau kalian lihat nanti satu hari ada beberapa kali truk sampah ke satu pajak. Ya, satu apa namanya? Kalau istilahnya selain pajak, pasar. Ke satu pasar. Ya, ada berapa kali satu hari. Buangnya kemana? Ke tempat penampungan sampah. Makanya sampah jadi bertumpuk. Itu kalau dengan aktivitas perkotaan. Tapi yang paling banyak mencemari tentunya industri yang tidak melakukan pengolahan limbah. Ya. Ini gambar untuk pencemaran air ya. Lihat sungainya sudah menghitam. Itu akibat apa? Yang paling pertama akibat
limbah industri. Yang kedua, sampah. Jadi dua ini aja masalahnya. Jadi isu yang paling dahsyat di lingkungan kita yang terdekat adalah limbah industri dan sampah. Itu yang paling utama, yang terjadi masalah ya. Nah, ini contoh buang industri yang langsung dibuang. Ini di mana? Di daerah mana ini kira-kira? Hah? Belawan. Bukan Belawan. Di luar negeri. Ini saya foto ngambilnya dari internet ya. Jadi di luar negeri ya. Nah, ini juga ya. Jadi saya bukan memfotonya langsung ya. Jadi foto-foto ini saya download dari internet. Ini hanya sebagai contoh. Kalian bisa cari sendiri. Nanti tugas kalian ada tentang hal itu. Ya, jadi foto nanti. Di sungai ada lihat foto gitu ya. Oke. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini kira-kira cukup jelas? Jelas ya? Ya. Kita lanjutkan lagi kalau begitu. Anaerob, bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk melakukan proses siklus hidupnya. Ya. Jadi dia membutuhkan karbon dan hidrogen. Hasilnya adalah gas metan. Kemudian apa lagi? Gas yang lain banyak, ya. Banyak lagi yang mengandung di itu sisanya. Di 1% ini selain gas-gas ini ada lagi. Ya. Gas argon itu dari mana, Pak? Gas argon terbentuk secara alam. Alam ini. Iya. Tidak ada tanpa aktivitas manusia. Tidak ada. Ya. Jadi alamnya dia dihasilkan. Oke. Lagi yang lain yang tanya? Ya, kalau nggak kita lanjut ya. Namanya itu Robert Anuswik tahun 1852 menyatakan bahwasanya hujan asam adalah hujan yang pH-nya di bawah 5, pH-nya di bawah 5. Itulah yang disebut sebagai hujan asam. Oke. Hujan secara alami bersifat asam. Nah, karena CO2 di udara terlarut dalam air hujan memiliki kadar CO2 sebagai asam lemak. Jadi gini maksudnya, yang dikatakan hujan asam, hujannya harus di bawah pH 5,6 pH-nya. pH itu bisa diukur ya, pakai indikator pH, kertas lakmus, kertas baru pH meter yang paling akurat. Panas matahari memanaskan air di laut, ya, air di danau, air di sungai, air di permukaan daun, permukaan rumput, itu akan menguap. Sehingga bereaksi langsung dengan yang namanya SO3 menghasilkan H2SO4. Ini dia reaksi. SO3 ditambah H2O dalam bentuk uap ya menghasilkan H2SO4. Kemudian uap air yang mengandung H2SO4 akan tertiup menuju daratan, berkumpul ya menjadi jenuh, membentuk kawan hujan yang kemudian akan jatuh ke bumi sebagai hujan asam. Isu global yaitu pemanasan global, ya, pemanasan global. Akibat dari apa? Akibat dari pencemaran udara tadi, ya. Apa itu pemanasan global? Yaitu meningkatnya suhu permukaan bumi, ya, suhu rata-rata udara di permukaan bumi itu naik, ya. Akibat apa? Akibat menipisnya lapisan ozon dan juga akibatnya efek rumah kaca. Oke, nah berikutnya dampaknya. Iklim mulai tidak stabil. Nah ini tadi perubahan iklim. Iklim nggak stabil lagi. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan, ya itu yang kita rasakan sekarang ya. Tiba-tiba panas, dunia panasnya terik, nanti sore hujan, gitu ya. Itu iklim tidak stabil. Kemudian ada angin kencang, ya, kencang. Kemudian ada badai, hujan es, gitu ya. Dinginnya ekstrim, seperti itu namanya iklim tidak stabil. Kemudian peningkatan permukaan air laut, itu artinya naiknya permukaan air laut akibat cairnya kutub utara dan selatan, berkurangnya produksi pangan dan hasil laut, ya, kepunahan beberapa jenis flora dan fauna, dan menurunnya taraf kesehatan manusia. Itu sudah pasti, ya. Taraf kesehatan manusia pasti menurun akibat pemanasan. Oke, tadi contohnya. Nah, kita masuk ke diskusi, ya. Kita akan melakukan diskusi kelompok
kita bagi dua kelompoknya ini, ya masing-masing. Ini kebetulan 5 bagi 5 ya. Oke, nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depan. Yang pertama, ada soalnya, bisa dibaca ya. Cukup jelas soalnya, ada dua ya, berbeda. Pabrik tekstil, limbah cair, ya. Limbah rumah tangga itu pembakaran sampah, mengeluarkan CO dan CO2 ya, ke udara. Bandingkan tingkat bahayanya dan kesulitan pengendalian kedua jenis pencemaran tersebut. Yang satu mencemari sungai dengan limbah cair, yang satu mencemari udara dengan pembakaran sampah. Oke, mana yang lebih prioritas untuk ditangani dan mana? Itu pertanyaan diskusinya. Silakan gabung kelompok sebelah kanan dan kelompok sebelah kiri ya. Kita bagi dua langsung. Oke, silakan diskusi. Kita kasih waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Bisa dibahas. Waktunya sudah 15 menit. Kira-kira ada yang sudah selesai atau gimana? Atau kita panjangkan sampai 20? Sudah? Sudah? Oke. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok siapa? Kira-kira? Kelompok 1, oke, boleh. Silakan. Ya, maju ke depan. Perwakilan dari kelompoknya 1 orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasih Wali untuk mewakili kelompok 1. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu akibat penggunaan pupuk secara berlebihan. Dari jawaban kami dan kelompok kami itu, dampak pertama itu penurunan kesuburan tanah, yang kedua kematian mikroorganisme tanah, yang ketiga itu pencemaran air tanah, dan yang keempat itu kerusakan ekosistem. Solusinya ada instalasi pengolahan limbah atau IPAL, pengawasan serta dan sanksi tegas dari pemerintah. Itu aja yang bisa saya diskusikan kelompok 1. Saya terima kasih. Oke, ada yang mau nanya kira-kira? Atau ada yang mau komentari? Nggak ada, udah oke? Oke, terima kasih, kita kasih close untuk ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 untuk Tasya atas presentasinya. Nah, jadi tadi sudah dihasilkan ya hasil diskusi mereka, katanya solusinya salah satunya ada penggunaan pupuk organik ya. Jadi itu solusi yang paling tepat sebenarnya menurut saya pribadi juga seperti itu ya. Penggunaan pupuk organik itu jauh lebih tepat untuk mengatasi masalah pencemaran tanah terhadap pertanian. Ya, kalau yang poin kedua, kalau di pabriknya yang menghasilkan limbah tekstil berarti harus ada pengolahan, harus diawasi pengolahan industrinya. Itu yang paling intinya ya. Setiap industri yang menghasilkan limbah, industri harus diawasi sistem pengolahan limbahnya oleh pemerintah lah pastinya yang mengawasi ya. Oke, nah itu hasil diskusi kalian. Nah, sekarang saya ada oleh-oleh untuk kalian ya, oleh-oleh untuk di rumah ya. Ini ada tugas, ada 4 poin tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Tugas ini akan membuktikan capaian pembelajaran yang di depan tadi. Ada 3 capaian pembelajaran yang harus kita capai. Jadi dari sini nanti akan saya nilai ya. Yang pertama, tuliskan definisi dan jenis pencemaran dan berikan contoh pencemaran yang terjadi di sekitar lingkungan tempat kalian tinggal masing-masing. Yang nomor 2, tuliskan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik tanah, air, udara. Ada bagaimana upaya pencegahan. Oke. Yang ketiga, jelaskan hubungan antara pencemaran lingkungan dengan perubahan iklim. Apa hubungannya? Seperti tadi ya, pencemaran udara itu yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Coba kalian jelaskan menurut bahasa kalian masing-masing nantinya ya.
Berikan contoh konkret bagaimana pencemaran mempercepat perubahan iklim. Yang keempat, bandingkan dua jenis pencemaran, misalnya pencemaran udara dan pencemaran air. Dari segi penyebabnya apa, dampaknya apa, kemudian kesulitan penanganannya apa. Mana yang lebih kompleks untuk ditangani dan mengapa demikian. Ya, ada kira-kira yang mau ditanyakan dari soal ini? Sudah cukup jelas soalnya ya. Sudah bisa dikerjakan ya. Kalau ada kesulitan boleh kita komunikasi melalui grup ya, grup WA kita. Nanti tugasnya dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah hari ini, paling lambat ya. Setelah nanti hasilnya ada, kalian saya akan tunjuk salah satu dari kalian untuk presentasi ke depan. Itu aja ya. Nah, sebagai penutup ada kata-kata di sini. Sayangi bumi tempat kita hidup. Lakukan sesuatu besar atau kecil, apapun itu demi kelestarian bumi. Misalnya salah satunya buang sampah pada tempatnya. Sudah dilakukan nggak? Itu ya. Kemudian yang kedua, bersikap hidup hemat energi, hemat listrik, hemat air, hemat bahan bakar. Yang terakhir, mulai dari diri sendiri ya, dan mulailah dari sekarang. Ya, itu aja hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Tapi sebelum kita pulang, ada baiknya kita minta perlindungan kepada Sang Pencipta supaya kita diberikan kesehatan selalu, keselamatan, sampai di rumah dengan baik. Dan Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengetahuan lingkungan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah pengetahuan lingkungan pada program studi D3 Teknik Kimia Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen 2026, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Akademi Teknik Indonesia Cut Mutia, rekan sejawat dan juga rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.